silakan duduk. Eh, Kamu tahu nggak Bapak panggil ke sini? Tidak tahu Pak Agus. Karena Bapak lihat hari ini kamu bajunya ini ya masih Bapak lihat keluar, betul nggak? Betul Pak Agus. Kenapa Pak Agus? Kalau menurut Bapak sih ya, kalau sesekali bisa sih ya, karena Bapak juga waktu dulu kan pernah seperti itu. Cuma sekarang kita cari dulu penyelesaian kenapa sih kamu sering sekali mengeluarkan baju ya. Kita bisa lakukan bersama-sama untuk memperbaiki masalah ini. Menurut Wisnu, baju yang dikeluarkan dan tidak rapi, apalagi ini belum disetrika ya, itu perbuatan yang baik atau buruk? Sebenarnya sih buruk Pak Agus. Nah, kalau memang Wisnu bilang buruk, perasaan Wisnu saat bajunya dikeluarkan gimana? Perasaan saya sih keren sekali gini keluar bajunya. Oh, Wisnu pasti punya alasannya kenapa terus mengeluarkan baju. Ya, Bapak boleh tahu nggak alasan gininya? Alasan saya sih sebenarnya emang sering saya melakukan seperti ini karena juga panas juga ini Pak Agus. Makanya saya sering ngeluarin baju seperti ini. Tapi Wisnu harus ingat ya, bahwa apa yang Wisnu lakukan itu telah melanggar kesepakatan kelas. Kan kita waktu ini kan sudah membuat kesepakatan kelas kan? Ya. Jadi Wisnu, kalau kita sudah membuat kesepakatan kan pasti kita harus menjalankan kesepakatan itu. Betul apa enggak? Betul sih Pak Agus. Apa menurut Wisnu kesepakatan kelas kita yang sudah kita bicarakan waktu ini? Mungkin sih waktu ini Wisnu ingat jangan mengeluarkan baju. Mungkin ada lagi Ya, apa tuh? rapiin rambut Pak Agus, tapi rambut Wisnu sudah rapi Pak Agus. Iya, betul. Jadi salah satu kesepakatan kelas kita kan berpakaian rapi, tidak mengeluarkan baju kan, Benar agar Pak Agus. kita terlihat lebih seperti seseorang yang bersih ya, personal groomnya itu artinya personal kita itu lebih berwibawa ya kan, semangat bisa membuat kita lebih percaya diri lagi ya. Ya Pak Agus ya. Nah, kalau begitu Bapak pengen tanyakan, Wisnu sering mengeluarkan baju. Apakah tindakan Wisnu ini sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita yang kita dapat? Sesuai nggak? Tidak sih Pak Agus, tidak sesuai. Ya. Tapi Wisnu kan merasa senang, merasa keren. Padahal kan yang rapi itulah sebetulnya yang keren kan? Ada nggak cara lain yang bisa dilakukan agar Wisnu tetap terlihat keren tanpa melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas kita? Menurut Wisnu? Mungkin sih mentaati peraturan sih Pak Agus ya, biar supaya kelihatan keren juga. Berarti kita harus mematuhi keyakinan kelas kita kan? Ya. Oke, kalau rambut Bapak sudah lihat, kamu sudah mulai menerapkannya ya, menerapkan keyakinan kelas kita. Nah, kalau menurut Wisnu ya, dengan rasa percaya diri dan sudah nanti terlihat keren, Wisnu mau jadi apa nanti ke depannya ini? Tentunya sih sukses sih Pak Agus. Ya, sukses itu kan banyak. Misalnya mau jadi polisi, mau jadi tentara atau kerja di luar negeri dan lain sebagainya. Apa? Kalau Wisnu sih mau jadi polisi karena kan ini juga peraturan. Mungkin nanti Wisnu bisa belajar dari sini untuk menjadi polisi ke depannya. Wisnu kan tahu. Kalau kita menjadi seorang aparatur negara, pelayan negara, kan salah satunya kan harus mematuhi keyakinan kesepakatan kelas kan? Benar. Nah, seperti itu. Nah, agar cita-cita Wisnu terwujud ya, maka mulailah berperilaku
disiplin terutama ya, mentaati keyakinan kelas kita sehingga Wisnu kedepannya bisa mewujudkan cita-cita Wisnu. Siap Pak Agus. Nah, Bapak mau tanya sekarang kan, karena Wisnu ingin menjadi seorang polisi. Nah, sekarang Wisnu kan kalau aparat keamanan kan harus rapi dia kan. Nah, Benar. kapan perubahan perilaku Wisnu ini akan Wisnu lakukan? Mungkin dari sekarang selesai ini Wisnu akan merubah perilaku Wisnu untuk menjadi lebih baik ke depannya Pak Agus. Oke. Sekarang Bapak mau tanya lagi. Jika Wisnu sudah merapikan pakaian, memasukkan pakaian lagi, ya, kira-kira perasaan Wisnu bagaimana? Sangat bagus sih Pak Agus karena bisa mentaati peraturan yang sudah diterapkan oleh kelas dan dari Pak Agus juga. Oke. Kalau Wisnu sudah yakin seperti itu ya, yakin dengan keyakinan yang kita sudah buat bersama ya, kira-kira nanti dampaknya ke Wisnu gimana? Dampak dari Wisnu sudah menerapkan keyakinan kelas itu. Mungkin kedisiplinan yang Wisnu dapat nantinya Pak Agus dan bisa mungkin nanti bisa lebih wujudkan cita-cita Wisnu nanti menjadi polisi. Ya, pasti itu salah satu faktor pendukung kita kalau sudah mengejar cita-cita kan, mulai dari disiplin diri dulu, ya kan. Nah, sekarang Wisnu sudah tahu ya apa yang menjadi kesalahannya dan Wisnu mau memperbaikinya, ya. Jadi Bapak harapkan mulai dari sekarang terapkan itu sampai Wisnu menggapai cita-citanya. Ada Siap. pertanyaan? Mungkin sudah jelas sih Pak Agus dan Wisnu ucapin terima kasih banyak karena udah mau memberikan Wisnu kesempatan lagi karena Wisnu mengulang lagi. Mungkin dari ini Wisnu bisa berubah lebih ke depannya. Ya. Kalau begitu Wisnu boleh melanjutkan pelajaran lagi ke kelas. Siap, siap Pak Agus. Terima kasih ya Pak Agus ya. Ya. Ya, Wisnu pamit Pak Agus. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Arjun, Ya. silakan duduk. Kelihatannya kamu ini kayak belum cuci muka ini ya. Iya Pak. Aduh Arjun, ya. Hari ini kamu datang terlambat, ya. 2 hari yang lalu juga datang terlambat, ya. Nah, sekali terlambat ke sekolah itu kan tidak apa-apa, ya. Bapak waktu SMA pun pernah seperti itu. Tapi di sini Bapak nggak menyalahkan Arjun ya. Kita di sini duduk berdua seperti ini, ngobrol santai itu ingin mencari solusi ya dari tindakan Arjun yang tidak pantas ya. Oke. Menurut Arjun itu datang terlambat itu perbuatan yang bagaimana? Baik atau buruk? Menurut pandangan Arjun? Perbuatan yang buruk Pak. Sudah tahu itu kan? Iya. Perbuatan yang buruk. Buruk. Ya. Nah, perasaan Arjun sekarang, ya, setelah datang terlambat nih ke sekolah, bagaimana perasaan? Merasa gimana? Merasa sedih Pak. Sedih? Ya. Oke, merasa sedih karena datang terlambat. Iya. Ya kan? Padahal pinginnya kan pasti nggak? Pasti. Ya, datang terlambat ya. Oke. Bukan, Pak. Tutur ya. Ya. Berarti kemarin malam Arjun ngapain? Kemarin malam Arjun buat tugas Pak sampai jam 12. Kamu begadang ya kemarin ya. Aduh, ini dah. Ya, kenapa harus sampai mengerjakan tugas sampai larut malam itu? Iya Pak, soalnya tugasnya susah Pak. Susah. Iya. Dan pasti segera dikumpul ya segera besok. dikumpul gitu Pak. Ya, biasa itu. Anak-anak zaman sekarang seperti ini ya. Iya. Kalau sudah mau disuruh mengumpulkan besok baru kebut. Iya, kebut semalam. Ya, Arjun ya. Iya. Bapak paham itu ya. Tapi di sini ya kita kan sudah buat kesepakatan kelas kan. Iya. Nah, tentu Arjun pasti ingat ya Iya. kesepakatan kelas yang kita buat waktu ini kan. Nah, apa itu kira-kira Arjun? Maksud Pak 2. Itu kan Arjun tahu Iya. kan dari sekian kesepakatan yang kita buat itu kan salah satunya adalah masuk ke kelas tepat waktu ya kan. Nah, Arjun itu ingat ya. Nah, sekarang Bapak tanya lagi nih ya untuk membuat Arjun ini
bisa lebih memperbaiki diri. Iya. Apakah tindakan Arjun itu sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita? Ayo. Tidak. Ah, Tidak, Pak. betul kan? Tidak kan? Ya. Nah sekarang ya apa yang akan Arjun lakukan ya untuk tidak datang terlambat lagi ke kelas? Tidur lebih awal, Pak. Di jam 9. Itu yang Bapak inginkan. Ya. Sekarang kamu bisa mengatur waktumu Iya. untuk tidur lebih awal. Nah, jadi di sini Arjun selain melaksanakan kesepakatan kelas, juga Arjun bisa membentuk disiplin diri. Iya. Ya, betul nggak? Nah, Bapak pasti ingin tahu juga ini. Kalau cita-cita Arjun gimana? Mau sekolah di mana sekarang? Mau sekolah di Denpasar, Pak. Mau jurusan apa itu? Jurusan teknologi informasi, Pak. Apalagi seperti itu Arjun ya. Kalau kita sudah berhubungan dengan teknologi, pasti tentang disiplin waktu ya, mengerjakan deadline tugas-tugas. Nanti kalau ada proyek kan harus tepat waktu. Iya. Biar nanti kalau Arjun sudah bekerja, pelanggannya ndak lari ya kan, meninggalkan Arjun seperti itu ya. Arjun sudah tahu sekarang Arjun bangun lebih awal. Kalau waktu dulu bangun awal itu jam berapa? Bisa jam 7-an. Iya, sekarang harus diperbaiki lagi ya. Sekarang Arjun bisa bangun jam 5.30. Karena ada pepatah mengatakan kalau sebelum matahari terbit itu kalau Arjun bangun ya jam 5.30 itu maka rezeki akan datang. Nah, itu pun benar sekali pepatah itu Arjun ya. Nah, sekarang kapan Arjun mulai melaksanakan perubahan itu? Mulai besok, Pak. Mulai besok, benar? Benar. Yakinlah dengan dirimu ya untuk melaksanakan perubahan itu supaya nanti disiplin kamu tentang waktu ya, mengatur waktu itu bisa kamu laksanakan nanti pada saat kuliah, pada saat kamu bekerja, sehingga kamu bisa menjadi orang sukses ya. Hidupmu jadi lebih teratur dan pasti nanti akan ada jodoh yang datang ya. Seperti itu Arjun ya. Jadi ketika kamu sudah bisa memanage waktu, kamu tidak kejar-kejaran dengan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas maupun yang lainnya. Seperti itu ya. Bisa dipahami Arjun? Bisa, Pak. Jadi kita sepakat ya, mulai besok Arjun sudah memperbaiki diri, sudah melakukan perubahan. Ya. Nah, karena sekarang Arjun sudah sepakat ya melaksanakan keyakinan kelas kita ya, maka Arjun boleh kembali ke kelas untuk belajar lagi. Sekarang apa nanti dapat pelajarannya? Nanti dapat bahasa Indonesia, Pak. Nah, sekarang itu ya, lanjutkan pelajaran, fokus sama pelajarannya. Jangan lagi ada hal-hal tentang terlambat ke kelas lagi ya. Bisa, Pak. Ya, Ya. ya, silakan. Ini pamit, Pak. Ya, salim dulu ya. Ya.